Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Beyond Sitorus Miracle. Teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti sudah kangen dengan apa yang saya bisa sampaikan, apa yang bisa saya sharingkan. Tidak terasa sudah sangat lama ya teman-teman, beberapa bulan terakhir saya tidak pernah sharing apa yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman saya yang setia dengan channel YouTube saya percaya bahwa setiap video yang saya bagikan itu akan memberkati kita semua. Hari ini saya akan membagikan satu topik yang sangat menarik, sangat sederhana, tapi terkadang kita melupakannya, yaitu tentang yang namanya hukum tabur tuai atau hukum tarik menarik. Nah teman-teman, saya percaya bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sesimpel itu. Contohnya dalam kehidupan kita adalah ketika kita berolahraga secara rutin, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Ketika kita menyapa orang lain dengan ucapan selamat pagi, maka kita akan menerima ucapan yang sama. Ketika kita menanam pohon pisang, kita akan menuai pohon pisang. Tidak mungkin teman-teman kita menanam pohon pisang terus kita panennya buah durian, ya itu sangat mustahil. Oke, singkat cerita teman-teman, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk seruput kopi terlebih dahulu. Ya teman-teman, hari ini saya akan spesial membagikan tentang satu kisah true story yang saya belajar dalam satu minggu ini, yaitu tentang hukum tabur tuai. Teman-teman, ini adalah satu kisah nyata di mana waktu itu ya tahun 1892 ada satu anak muda yang bernama Herbert Hoover. Waktu dia berusia 18 tahun, dia melanjutkan studinya di Stanford University, Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, anak ini yatim piatu dalam waktu yang sangat cepat ya, sangat muda sudah yatim piatu dan dia kehilangan biaya, kekurangan biaya untuk bisa melanjutkan kuliahnya di Stanford University. Tapi karena dia sangat semangat waktu itu untuk kuliah, dia berusaha mencari ide apa yang dia harus lakukan supaya kuliahnya tidak putus dan tetap berlanjut. Nah, singkat cerita, Herbert bersama dengan temannya melakukan satu pentas seni musik, di mana waktu itu dia mengundang Ignacy J. Paderewski, itu adalah salah satu pianis terkenal di zamannya. Nah, dia mengundang pianis ini sekaligus sebagai komposer juga dan sangat terkenal waktu itu dari Polandia, didatangkan ke Amerika Serikat. Nah teman-teman, waktu itu bayaran yang harus dia lakukan kepada Ignacy adalah sebesar 2.000 US dollar. Nah, singkat cerita, dalam pertunjukan seni musik itu, ketika pianis tampil dan acara selesai, uang atau dana yang terkumpul waktu itu adalah hanya 1.600 US dollar. Automatically, kekurangannya adalah 400 US dollar. Bukannya untung, malah rugi teman-teman. Nah, waktu itu ketika pertemuan sedang berlangsung, ya singkat cerita, Herbert menyerahkan uang tersebut sebesar 1.600 US dollar dan berjanji akan membayar kekurangannya, yaitu 400 US dollar. Dia sangat kecewa, bukannya bangga dan senang dengan apa yang dilakukan, tapi malah dia kecewa. Kenapa? Karena justru dia tidak bisa mendapatkan uang lebih dalam pertunjukan seni musik itu. Harapannya adalah dengan kedatangan sang pianis, uang bisa sangat banyak terkumpul dan itu bisa membantunya untuk melanjutkan pendidikannya di Stanford University. Nah teman-teman, ada satu hal yang sangat menarik dan menggugah hati saya ketika saya mendengarkan video tersebut. Saya menonton videonya dan saya mendengarkan ceritanya, saya membaca historinya, sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana ternyata sang pianis Ignacy J. Paderewski justru tidak menerima uang itu. Nah, apa yang dilakukan? Dia mengembalikan uang 1.600 US dollar kepada dua anak muda tadi. Dia mengatakan, saya tidak butuh uang ini, kiranya uang ini bisa Anda gunakan untuk kuliah Anda di Stanford University. Wah teman-teman, ini satu kalimat
satu pernyataan sikap yang menurut saya sangat luar biasa dari sang pianis, karena dia memberikan itu semua untuk dua anak muda tadi. Nah, sehingga dia tetap bisa melanjutkan kuliahnya, bahkan mendapat uang yang sangat banyak waktu itu teman-teman, 1.600 US dollar. Saya yakin dan percaya teman-teman, Ignasi melakukan itu bukan tanpa sebab, tapi karena memang dia memiliki kerendahan hati, dia memiliki belas kasihan kepada orang lain. Hal itulah yang membuat dia memberikan uang itu dengan cuma-cuma kepada dua orang tersebut. Nah, singkat cerita teman-teman, waktu bergulir dengan cukup lama ya, Ignasi sang pianis menjadi Perdana Menteri di Polandia. Ketika dia menjabat waktu itu ya, sempat ekonominya sangat berguncang ya waktu itu, sehingga Polandia mengalami kelaparan. Ada sekitar 1 juta orang lebih harus hidup miskin, mengalami kelaparan, bahkan kehilangan nyawanya, kehilangan kesehatannya, sehingga waktu itu Polandia sangat kacau ketika Ignasi memimpin teman-teman. Nah, apa yang dia lakukan? Dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat agar Amerika Serikat boleh memberikan bantuan kepada negaranya ya, yaitu di Polandia, sehingga ekonominya bisa segera pulih kembali ya, masyarakatnya bisa tidak lagi mengalami kelaparan tapi berkecukupan secara gizi dan bisa sehat kembali. At least dengan bantuan itu teman-teman, Polandia mulai pulih kembali, dan akhirnya kelaparan sudah bisa diminimalisir waktu itu. Nah, satu hal yang sangat saya tidak pernah bayangkan teman-teman, ketika semua kelaparan sudah berhenti teman-teman ya, Ignasi datang ke Amerika Serikat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat waktu itu karena sudah membantu negaranya untuk bisa mengurangi tingkat kelaparan di Polandia. Nah teman-teman, hal yang sangat menarik lagi adalah ketika Ignasi bercakap-cakap dengan presiden ya, nah presidennya menyampaikan seperti ini, maaf Pak Ignasi, kira-kira kalimat seperti itu teman-teman, saya tidak perlu ya ucapan terima kasih dari Bapak, karena ini adalah bagian yang harus saya lakukan, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan ya. Saya rasa ini merupakan satu tugas ya seorang negarawan yang sejati, di mana justru kita ketika memiliki sesuatu kita harus membantu orang lain. Itu sudah fungsi saya sebagai seorang presiden Amerika Serikat waktu itu. Oke teman-teman, satu hal lagi yang disampaikan oleh presiden ini adalah dia menyampaikan seperti ini, Bapak ingat nggak waktu itu Bapak pernah diundang untuk tampil di Amerika Serikat di Stanford University, dan Bapak menolong 2 anak muda waktu itu yang bernama Herbert Hoover dan temannya satu lagi. Oh ya tentu saya ingat Pak, ada apa ya Pak? Nah 2 orang ya yang Bapak tolong, salah satunya adalah saya sendiri, Herbert Hoover. Saat ini saya ada di Amerika Serikat, saya menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Jadi saya ingat apa yang sudah Bapak lakukan waktu itu, dan saya hanya membalas kebaikan Bapak Ignasi J. Paderewski kepada saya. Teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak pernah bisa membayangkan, kita tidak pernah bisa merencanakan sesuatu. Mungkin apa yang teman-teman sedang lakukan dalam kehidupan teman-teman hari ini, kalian anggap itu sebagai hal yang sepele. Tapi satu hal yang ingin saya mau sampaikan buat teman-teman adalah jangan pernah menyepelekan apa yang sudah kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita akan tuai, mungkin tidak hari ini, mungkin bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi. Tapi satu hal yang pasti, kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. So, hati-hati dengan setiap tindakan kita, karena tindakan yang buruk, kita akan menuai hal yang buruk juga. Ketika kita menuai hal yang sangat baik, itu adalah
karena kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan di masa lalu kita. Jadi teman-teman, hati-hati dan super hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya mungkin ini cerita yang sangat singkat, tapi satu hal, saya ingin mulai detik ini saya juga belajar, teman-teman juga belajar ya. Kita mulai koreksi diri lagi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini yang kita sudah capai, kondisi kehidupan kita sekarang ini, itu adalah bagian dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Percaya tidak percaya, itu terjadi sama kita sampai hari ini teman-teman. So, saya ingatkan kembali, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena kita akan menuai kembali dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah video ini boleh terus memberkati kita semua. Dan sebagai penutup, saya akan seperti biasa, karena saya suka menyanyi, saya akan menyanyikan satu lagu yang menurut saya lagu ini juga sangat menginspirasi hidup saya. Ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, kita percaya ada satu pribadi yang selalu menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengangkat kehidupan kita, dia selalu ada buat kita. Walaupun kita pergi, kita meninggalkan dia, dia selalu mengejar kita teman-teman. Dia selalu menolong kita, dia selalu menopang kita. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Sampai jumpa.